Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Ibu Bapak dan rekan-rekan pada hari Sabtu yang pagi berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Ulfani Wiatama yang akan memandu acara WSSC atau Weekend Sharing Session Club yang pada hari ini sudah menginjak acara ke-50 dengan tajuk Penyebab dan Pencegahan Infeksi Rongga Mulut yang akan disampaikan oleh pembicara yang merupakan pakar yang sudah sangat ahli dalam bidang tersebut, yaitu Dr. Fanny Margareta Laihat, DRG SPBM MM. Baik, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah kita saksikan video senam otak yang merupakan bentuk ajakan kepada Ibu Bapak semuanya untuk dapat mempraktikannya di rumah dalam upaya untuk melatih kemampuan otak semua. Lalu, Ibu Bapak sekalian, video terakhir yang tadi ditampilkan adalah video sedikit informasi mengenai infeksi pada mulut yang nanti akan berkaitan dengan topik yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyapa-nyapa terlebih dahulu. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi selaku moderator. Bagaimana kabarnya Prof. Reni? Alhamdulillah, selamat pagi Ulfa. Dr. Fani, terima kasih sudah datang, Bu Mika, Bu Yuliadi, dan Bu Cecil. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Baik, Alhamdulillah senang sekali mendengarnya Prof. Selanjutnya juga sudah pula hadir bergabung dengan kita semua pembicara kita, Ibu Dr. Fanny Margareta Laihat, DRG SPBM MM. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah bergabung bersama kita semuanya. Tentunya saya juga sangat berharap Ibu Bapak semuanya, serta rekan-rekan semuanya selalu berada dalam kondisi nggak begitu kedengaran. Baik, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semuanya, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara, beberapa peraturan untuk kenyamanan bersama, dan profil singkat moderator dan juga pembicara. Baik, berikut merupakan susunan acara kita pada hari ini. Pukul 9.40 sampai pukul 10.00 selama 20 menit merupakan waktu di mana ruang Zoom dibuka. Selanjutnya pukul 10.00 sampai 10.15 selama 15 menit merupakan sesi pembukaan. Lalu selama 45 menit dari pukul 10.15 sampai pukul 11.00 merupakan sesi pemaparan materi. Selanjutnya selama 45 menit dari pukul 11.00 hingga pukul 11.45 merupakan sesi tanya jawab. Dan selama 3 menit dari pukul 11.45 sampai 11.48 merupakan sesi foto bersama. Dan selanjutnya selama 5 menit dari pukul 11.48 sampai pukul 11.53 merupakan sesi penutup. Dan yang terakhir selama 7 menit dari pukul 11.53 sampai pukul 12.00 merupakan waktu di mana ruang Zoom ditutup. Berikut tata tertib acara yang sangat berharap untuk dapat kita patuhi bersama demi kenyamanan kita bersama dalam berjalannya acara ini. Baik, yang pertama-tama adalah diharapkan kepada Ibu Bapak serta rekan-rekan semuanya untuk memeriksa kembali mikrofonnya untuk tetap stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, jika Ibu Bapak serta rekan-rekan memiliki pertanyaan selama pemaparan, silakan langsung dapat ditulis dan dikirimkan pada kolom chat selama pemaparan materi berlangsung. Yang ketiga selanjutnya adalah pada sesi foto bersama, pastikan kamera Bapak Ibu semuanya dalam posisi on. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua bahwa ruang Zoom akan ditutup selama 7 menit setelah sesi penutup. Dan yang terakhir, saya ingin menginformasikan bahwa acara ini akan direkam dan dokumentasinya akan diupload di Instagram @sharing-bareng-Prof-Reni serta YouTube-nya yaitu Sharing Bareng Prof Reni. Berikut merupakan tata tertib acaranya. Selanjutnya adalah izinkan saya untuk membacakan profil moderator kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog. Beliau merupakan guru besar Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi, dan beliau merupakan sosok inspiratif dan sangat hebat dalam menggagas acara Weekend Sharing Session Club yang mana sudah sampai pada acara ke-50 pada pagi hari ini. Beliau dapat dihubungi melalui alamat email yaitu akbarhawadi@gmail.com, website beliau www.lydiafrianihawadi.com, Facebook beliau Reni Akbar Strip Hawadi, dan Instagram beliau Reni Hawadi.
Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Fanny Margareta Laihat, DRG SP BMMM. Beliau merupakan spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Pendidikan beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1981. Lalu beliau melanjutkan spesialisasi bedah mulut di Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut Jakarta pada tahun 1993, kemudian diakui oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Persatuan Dokter Gigi Indonesia di tahun 2003. Lalu beliau melanjutkan Magister Manajemen di Universitas Wijaya Putra dan lulus pada tahun 2001. Selanjutnya beliau melanjutkan doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2016. Adapun pengalaman beliau di antara lain adalah beliau merupakan dosen bedah mulut FKG di Universitas Hang Tuah Surabaya sejak tahun 1998 hingga sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Gigi dan Mulut di RSAL Dr. Ramelan Surabaya dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Beliau juga merupakan dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Dan beliau merupakan dokter gigi pengabdian di RSAL Dr. Ramelan Surabaya dari tahun 2015 hingga sekarang. Pasti tentunya masih banyak sekali pengalaman serta prestasi-prestasi beliau yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adapun alamat email beliau adalah fanny.m.laihat@gmail.com. Baik, sekian informasi dari pembicara kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk menutup sesi pembukaan kita, maka acara ini akan dipandu selanjutnya oleh Prof. Reni. Silakan Prof. Reni. Baik, terima kasih Ulfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Van, aduh senang sekali bisa ketemu nih ya pagi hari ini. Wah, bukan main. Itu kayaknya masih mute apa enggak ya? Suara kamu enggak ya? Enggak kedengaran suara kamu, Van. Ini judulnya reuni ya. Reuni saya dengan teman kecil dari SMP Santa Ursula, terus ke SMA Santa Ursula. Ya, Van ya? Tapi nasibnya beda. Waktu di SMA, saya anak budaya. Ya. Sementara Dr. Fanny ini luar biasa, anak IPA. Ya. Bahkan kalau nggak salah, kamu tuh tamat SMA tuh daftar di ITB juga ya, Van ya? Suaranya mana? Nggak kedengeran loh. Kenapa ya suaranya nggak kedengeran? Apa belum di komputer ya, di laptopnya? Karena kayaknya laptopnya baru ya. Udah kedengeran belum suaranya? Saya belum dengar loh. Halo, Van. Halo, Van. Nggak kedengeran suara kamu. Ibu-ibu yang lain kedengeran nggak? Bu Agnes dengar nggak Bu Lia suara Fanny? Belum terdengar. Dengar. Suaranya Fanny. Udah. Kedengeran? Yang pertama tadi dengar. Sekarang Fanny berbicara lagi tidak? Nggak kedengeran kok. Saya juga nggak kedengeran. Oh, nggak ada suara Fanny sekarang. Baik, oke. Aduh, kenapa ya, Van? Apa ya? Halo, Van. Tapi suara di belakang kamu kedengeran. Ini kedengeran nggak ada? Udah bagus. Ya, oke. Oke ya, terima kasih ya. Ya. Saya ulang ya. Jadi ini karena sama-sama teman kecil, ya manggil nama aja nih, udah sepakat manggil nama. Luar biasa. Tapi gaung ya, Van, ya suaranya ya. Nah, mudah-mudahan nggak. Pemakaman dulu. Gaung ya. Saya boleh nanti. Ya. Nah, jadi masih oke. Jadi tamat waktu SMA, Fanny tadi masuk IPA, saya budaya. Kemudian Fanny itu daftar di ITB
dan FKG UI. Van, bener nggak? Aku ingetnya gitu. Tapi kok tiba-tiba kamu milih FKG UI ya? Kan itu beda banget ya. Satu kedokteran, satu teknik. Emang kamu tuh luar biasa ya prestasi kamu di SMA saat itu. Jadi bisa sekalu tuh bisa nembus 2 perguruan tinggi yang prestisius. Saya sendiri daftar Fakultas Hukum di Unpad juga diterima. Tapi saya milih juga di UI karena alasannya karena mami ya, nemenin mami dan anak adik-adik. Ini kenapa milih FKG? Enggak ini. Kenapa, Den? Nah, kenapa milih FKG daripada ITB? Kenapa? Kenapa milih FKG daripada Teknologi Bandung, Institut Teknologi Bandung? Kamu milih UI kan? Ya, saya kan dulu habis SMA, itu kan diterima di ITB. Iya. Ya, saya masuk jurusan MIPA, diterima, kemudian ternyata saya sudah ikut orientasi mahasiswa. Kemudian ternyata setelah itu ibu saya datang dari Jakarta ya, sampai selesai. Jadi saya masih tercatat mahasiswa ITB, mahasiswa ITB sampai tahun saya masuk 2008, 2006 kali. 2003 ya 2 tahun. Ibu saya datang kemudian bilang bahwa saya diterima di FKG UI. Aduh, saya nangis sendiri ya karena sebenarnya saya suka di ITB ya. Ada kakak saya di sana. Tetapi kemudian saya akhirnya ingat orang tua saya senang kalau punya anak perempuan yang jadi dokter. Maka saya langsung ikut ibu saya ke Jakarta. Jadi saya daftar di FKGU itu saat terakhir. Ya, hampir tutup pendaftaran ulang, itu saya baru daftar. Tapi ya dalam perjalanan saya senang sekali dengan bidang saya, itu berusaha mencintai bidang saya sampai sekarang ini. Karena itu inilah bidang saya ya yang saya lakukan. Ya, alhamdulillah. Jadi Van, saya pikir tadi kamu barengan daftarnya. Ternyata ITB dulu, baru setelah menjalani ITB baru pilih FKG ya. Karena mama senangnya kamu jadi dokter. Oke. Dan ternyata nggak salah pilih. Fani pindah ke setelah lulus. Nah, setelah lulus, kenapa tiba-tiba milih jadi kowal nih? Sampai Fani kenapa nggak tulis kolonelnya ya? Padahal itu luar biasa loh. Saya perasaan cuma punya satu teman yang satu-satunya wanita TNI nih ya, Angkatan Laut. Itu mute loh, itu dipencet dulu, itu mute tuh, Van, nggak kedengeran, Van. Itu kamu unmute dulu deh. Nah, ya, bisa. Ayo. Ya. Kenapa kok milih kamu mendapat beasiswa Wamil ya? Jadi dulu aku jadi kowal itu karena gini, kakak saya itu ada 2 orang jadi dokter ya. Karena ada 2 orang. Aduh, suaranya hilang lagi, Van. Di Departemen Kesehatan, kemudian yang satu di Departemen pendidikan ya, artinya di universitas. Saya kepengen lain dari mereka ya, karena kepengen lain dari mereka saya coba jadi tentara aja, maksudnya gimana? Karena kok kayaknya menarik. Saya masuk Angkatan Darat ya di Angkatan Darat belum apa-apa saya udah dijemur kan waktu itu kita bebas ya dari SMA ya. Terus susah nih saya daftar lagi Angkatan Laut ya. Ya di Angkatan Laut kita diberi baik-baik, dikasih makan, dikasih apa. Kemudian saya lihat manu putihnya kok bagus. Jadi saya tertarik. Maka saya masuk adalah Angkatan Laut ya. Itu pertimbangannya praktis banget ya. Itulah. Tapi bagus juga ya iming-iming Angkatan Laut jadinya.
jadi masuk kowal ya. Nah, Ya. ternyata ini apa namanya membawa kamu dokter gigi sebagai dekan ya di Fakultas Kedokteran Gigi Ya. Universitas Hang Tuah. Wah, Ya. saya ingat waktu itu saya sebenarnya nggak suka loh jadi dekan ya. Oh ya? Masih dinas ya, pangkat kolonel. Saya pikir ngapain mau jadi dekan seperti itu. Tapi ternyata ya memang jalan saya harus ke situ. Karena dengan jadi dekan saya tuh ternyata apa namanya bisa mempelajari ilmu lebih dalam. Kemudian juga saya tertarik untuk masuk S3. Sebenarnya masuk S3 itu untuk memicu dosen-dosen. Karena kan keharusan itu kalau bisa dosen itu S3. Iya, betul. Maka saya masuk ke ikut sekolah. Padahal saya berharap saya tidak masuk ya. Karena Kalau pilihannya banget. sulit ya. Kalau misalnya nggak ikutin atasan penunjukan penempatan di sebagai dekan di Universitas Hang Tuah, bagaimana ya? Tapi kalau misal karir kamu mungkin bisa jadi bintang 1 ya. Tapi ini nasibnya kamu akhirnya harus sekolah lagi, akhirnya menjadi dokter. Dan mudah-mudahan nih, karena kamu udah jadi dosen ya, Van ya. Berarti kan umur karir panjang nih. Mudah-mudahan jadi guru besar nih, karena udah rektor kepala. Ya, ngajar mahasiswa aja, Ren. Ya. Itu Alhamdulillah. saya. Oke, ini kenapa nih, Van, disertasi kamu milih tentang jamur itu apa berkaitan dengan pengalaman dengan penanganan pasien gitu? Apa banyak sekali kasus-kasus yang jamur itu biasanya kenapa nih? Apa perempuan banyak yang mengidap jamur di rongga mulut apa bagaimana? Ya ini Ren, karena aku kan spesialis bedah mulut, pekerjaanku cabut-cabut gigi dan kasus-kasus menangani kasus operasi baik di hospital maupun di lokal. Kemudian tahun 2001 saya ada pasien yang saya tidak tahu apa penyebabnya. Karena pasiennya itu datang dengan bengkak banget, kemudian saya opnamenkan, memberikan antibiotik yang bagus. Saya nggak tahu tentang adanya jamur ya saat itu. Padahal itu tahun 2001. Ya, saya nggak mempelajari. Saya lihat biasanya kita diajarin hanya ada infeksi bakteri. Nah, saat itu saya bingung. Ini kok saya sudah kasih obat intravena, udah opname berapa lama, terus kok dia nggak sembuh-sembuh. Ada 2 pasien saya waktu itu ya. Nah, itu menjadi pemicu saya. Kemudian saya masukkan ke ini terapi oksigen hiperbarik jadinya. Iya, karena sudah kasih antibiotik, saya kasih ke sana. Wah, masuk sana ternyata bagus banget. Pasiennya itu sel-sel yang udah mati tuh keluar semua. Kemudian apa namanya sel-sel yang lain ya itu apa yang hidup ya hidup, tapi dampaknya untuk pasien sangat jelek. Nah ini memicu saya pas S3 itu saya cari penyebab dari itu. Saya masuk S3 itu tahun 2012. Ini kenapa kok bisa ada? Saya buka jurnal internasional ternyata banyak banget tentang infeksi jamur. Karena di mulut itu kalau bukan bakteri ya jamur infeksi yang ada di situ. Baru saya pelajari secara teliti dan ternyata itulah yang menyebabkan saya punya obsesi untuk yang sekarang ini terapi untuk jamur itu infeksi jamur di rongga mulut. Kalau bakteri sudah banyak dan penyebabnya lain kemudian dan fokus ke hiperbarik ya hiperbarik itu matra laut daripada kesehatan laut daripada angkatan laut itu ternyata bagus banget untuk pemulihan jaringan dan sebagainya. Makanya juga ada orang juga pernah bilang kalau masuk hiperbarik itu bisa awet muda ya, Van ya? Iya. Tapi nggak takut ya masuk situ ya, kan pernah ada kasus yang meledak gitu loh. Jadi nyerempet sedikit nih. Nggak takut ya, Van? Kan ketutup ya, padat sekali gitu ya, Van? Ya dulu memang ada kejadian di Minto Harjo itu meledak ya, ketutup. Tapi sekarang dengan adanya begitu itu kan dia punya cabang. Itu kan kita punya namanya Prof. Butitno itu yang dari Perancis itu dia yang menangani ya alat-alat itu dan keselamatannya pemakaian alat itu sebenarnya
pengobatannya dengan itu adalah sangat low, maksudnya low risk, artinya risikonya kecil banget. Itu. Oh, tapi ini kan untuk COVID ya, ini Ya. gara-gara kalau untuk COVID nggak bisa Iya, kan? tapi ya Nggak nyoba. nggak apa-apa ya. Apalagi masa COVID sekarang loh ya. Iya. Saya rasa ya, ini menurut saya loh ya, tapi Iya. belum diteliti. Menurut saya kalau ada kerusakan jaringan orang-orang yang kena COVID, kemudian ada kerusakan jaringan, itu paling bagus kalau dia sudah sembuh itu dia bisa masuk hiperbarik untuk mengembalikan fungsi jaringannya, oksigennya tinggi itu. Iya kan itu selalu indikatornya kan adalah pakai oksigen gitu kan, oximeter berapa ya. Kenapa nggak pakai hiperbarik? Coba ya Van ya. Nah ini udah agak ngelantur nih kita ngobrolnya. Oke Van, kalau gitu hasil temuan kamu gimana nih dengan jamur-jamur ini nih? Saya pikir jamur tuh saya pikir cuma di kulit luar aja, taunya sampai mulut juga ya. Aduh. Bisa langsung ini ada PowerPoint-nya enggak? Ada ya. Ada. PowerPoint-nya di ini aja di ya, bisa. Bisa langsung. Oke, silakan. Oke, ini adalah judul dari makalah saya, yaitu artikel penyebab dan pencegahan infeksi jamur di rongga mulut ya. Nah, kita ya memang biasanya di rongga mulut itu adanya bakteri infeksi, karena saya aja mengenal itu sampai tahun 2001 aja saya tahunya semua kenain bakteri. Karena jamur itu dianggap sebagai flora normal. Artinya apa? Artinya jamur itu sebagai mikroorganisme juga kuman yang ada tapi normal di dalam mulut, tidak akan menyebabkan penyakit. Ya, tapi pada saat ini sangat banyak sekali yang berhubungan dengan jamur. Karena itu kita lihat kalau saya selalu semuanya harus lewat definisi ya. Kalau kita melihat sesuatu infeksi itu apa? Nah, infeksi itu adalah masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh. Jadi dia masuk ke dalam tubuh ya. Nanti lewat mana itu saya akan jelaskan. Kalau rongga mulut itu bagian dari saluran pencernaan, itu di mana makanan masuk punya kita bisa sampai ke lambung. Kemudian kalau infeksi jamur di rongga mulut, infeksi yang disebabkan oleh daripada adanya infeksi jamur, ya jamur itu sendiri. Cuma kita harus tahu jamurnya apa. Apakah jamur yang bisa diterima tubuh flora normal ataupun jamur yang menyebabkan penyakit ya. Selanjutnya kita lihat, nah sekarang kita perlu tahu tentang memikirkan virus. Padahal mikroorganisme yang lain itu adalah bakteri, jamur, dan protista. Protista ini nih, air. Yang banyak itu amoeba dan protozoa ya. Kalau bakteri, jamur ini dan protista itu sel hidup. Apa artinya? Artinya sel hidup itu dia hidup dan bertambah banyak, bermetabolisme di di sel hidup dan benda mati, benda hidup dan benda mati. Jadi kalau kita pegang meja, kita swab, kemudian kita kultur, pasti ada bakteri, ada jamur. Kalau kita periksa sesuai dengan kultur masing-masing. Ya, kalau virus sebenarnya itu bukan sel hidup, karena dia cuma terdiri dari kapsul, kemudian ada DNA, RNA. Cuma dia berkembang biak di metabolisme di benda hidup, benda mati enggak, tapi dia bisa bertahan beberapa lama. Seperti saat ini, tapi penularannya itu sangat menular ya, dan memang berbahaya ya, menimbulkan banyak. Nah, apakah cuma karena virus? Banyak orang yang kena pandemi itu karena komorbid, karena dia mempunyai penyakit lain. Nah, antara lain mungkin penyakit endokrin, diabetes dan sebagainya. Tapi bakteri dan jamur ini juga
penting untuk diperhitungkan karena setiap hari kita hirup pasti dia masuk lewat hidung ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini gambar jamurnya. Kalau secara ini kita belajar ya dari awal. Ini prokariota, hanya bakteri eukariota. Manusia masuk eukariota juga ya. Ya, kalau prokariota itu selnya sederhana, bakteri itu ya. Nanti kita lihat di belakang kayak apa ya. Jadi ini masuk jamur itu masuk di eukariota, bukan sel sederhana ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ukuran virus itu paling kecil. Karena itu kenapa kita harus pakai masker sampai sekarang. Karena masker itu melindungi kita supaya virus itu jangan masuk karena dia termasuk molekulnya itu paling kecil ya. Paling kecil dari bakteri, dari jamur. Jamur lebih besar sebenarnya. Ya, lanjut. Nah, ini apa yang menyebabkan infeksi itu terjadi? Kalau kita di rongga mulut juga begitu. Sistem imun nomor satu, kenapa? Setiap hari kita berkecimpung dengan bakteri dan jamur sehari-hari. Tetapi kenapa kita masih sehat, bugar? Karena sistem imun kita ya itu yang tinggi, itu yang melawan virus, melawan bakteri, virus dan jamur. Kemudian kuman atau agen mikroorganisme. Mikroorganisme itu tadi sudah saya jelaskan. Itu kalau dia berkoloni makin banyak, maka dia akan menimbulkan gejala ya di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya environment, lingkungan. Lingkungan itu di mana? Kalau saya di rongga mulut, jarang sikat gigi, ya, oral hygiene jelek, ya. Kemudian ada juga misalnya kurang air liur, karena air liur itu ada sistem imun di dalamnya, ya. Jadi itu. Kemudian lanjut kita. Nah, penyebarannya yang tadi saya bilang itu yang namanya yang sel hidup tadi, bakteri dan jamur, dia bisa masuk eksternal, tidak menular. Tapi bisa lewat mana? Udara yang kotor itu bisa menyebabkan eksternal, pernapasan. Kemudian dari rongga mulut bisa masuk lewat makanan membusuk dan lain-lain. Kulit kadang-kadang kontak langsung, ada yang benjolan, ada cairan dan sebagainya, kemudian kena ke yang lain, ya kemungkinan tertular itu ada. Kemudian lain-lain itu adalah yang berhubungan dengan rongga yang terbuka. Contoh apa? Kuping, hidung, ya, itu yang berhubungan dengan lingkungan itu dia bisa masuk, ya. Maksudnya bakteri dan jamur itu bisa masuk, tapi tidak menular. Kenapa dibilang tidak menular? Karena kita punya sistem imun kita tingkatkan dia itu ini, dan tidak seperti virus ya. Maksudnya dari satu orang ke orang lain, kemudian kena langsung, kena virusnya dan sebagainya. Lalu bakteri, jamur itu tidak menular ya. Nah, sekarang yang internal itu apa? Internal itu adalah kalau dia memang virus, bakteri dan jamur itu sudah ada di kita, tapi kita nggak tahu seberapa banyak ya dia ada. Kita tahu nanti kalau dilakukan tindakan bedah. Dan itu kenapa kalau tindakan bedah, misalnya kita cabut gigi, melakukan operasi, itu kenapa harus diberikan namanya premedikasi atau profilaksis ya, ada berupa antibiotik yang paling sering yang diberikan karena takut infeksi ya. Nah, itu jadi itu yang diberikan supaya tidak ada kumannya. Itu kan biasanya kalau kita cabut gigi itu kan pembuluh darahnya terbuka. Kalau misalnya ada kuman di situ ya, kita harus lihat dengan kalau kita swab baru kita tahu, ataupun kita lihat dengan mikroskop ya, baru bisa tahu di situ ada bakteri, ada jamur ya. Nah, ini penjalarannya bisa lewat pembuluh darah ya, pembuluh limfe sama ke jaringan sekitar. Itu penyebaran dari infeksi baik bakteri atau jamur ya. Ya, lanjut nih. Nah, ini kita lihat contoh kita bernapas ya.
ataupun kita bernapas seperti ini ya masuk, kuman juga ikut masuk. Di udara ini banyak, saya pernah melakukan penelitian S2 saya itu untuk satu ruang operasi di Ladogi TNI Angkatan Laut. Itu saya letakkan ya media agar itu saya letakkan ditaruh di berbagai sudut ya. Nah itu kemudian saya cek dengan mikroskop, ternyata jamur ada, bakteri ada pertumbuhan setelah dibiarkan. Ya. Jadi kita lihat seperti itu. Jadi sebenarnya kita hidup ini harus benar-benar jaga imunitas kita. Ya, lanjut. Nah, ini kita masuk sekarang yang diinfeksi rongga mulut. Ini bidang saya. Infeksi rongga mulut itu sering disebut mixed infection atau infeksi campuran. Kenapa? Karena kuman yang ada di dalam itu banyak. Bakteri itu berbagai jenis ada. Jamur itu berbagai jenis ada. Ya, dari mana adanya? Ya, dari macam-macam, dari seperti apa, dari udara bisa, masuk lewat makanan bisa, dan lain-lain. Nah, dia itu yang kebanyakan di rongga mulut saat ini. Dulu kita cuma tahunya bakteri ya. Sekarang ini saya semenjak tahun 2012 kemarin itu banyak saya meneliti tentang jamur di rongga mulut ya. Dan infeksi jamur dan bakteri memang tidak menular seperti virus, tapi bisa masuk lewat pernapasan dan mulut ya. Oke. Nah, kita lihat ini bentuknya ya. Saya perlihatkan untuk sel. Kita lihat yang prokaryotik bakteri seperti ini, yang eukaryotik jamur seperti ini. Lanjut. Nah, kita lihat karena bakteri seperti ini, jamur ini kelihatan itu. Kalau kita bilang di kesehatan, nah maksudnya kita belajar biomolekuler itu mitokondria itu tempat tenaga ya, ATP, adenosin trifosfat itu banyak di jamur. Nah, ini kenapa kalau misalnya terjadi infeksi, yang mana yang lebih berat ya? Ya kita lihat pasti jamur lah ternyata. Karena jamur itu eukaryotik, itu dia lebih ini. Cuma jamur itu jarang kelihatan. Coba kita lihat berikutnya bagaimana tentang bakteri dan jamur ya. Nah, kita lihat infeksi bakteri yang ditemukan untuk di rongga mulut itu misalnya gigi karies berlubang karena sisa makanan dan sebagainya. Itu disebabkan oleh bakteri. Kalau jamur dia lebih banyak ada di gusi, di lidah dasar mulut. Ya, karena itu saya sebenarnya masih ada penelitian satu. Saya kepengen swab pasien-pasien yang di klinik bedah mulut untuk mengetahui soal jamur ini. Mau saya kultur, mau lihat apakah semua pasien itu ada jamurnya. Tapi saya telah ada 40 pasien yang saya periksa untuk kasus jamur. Itu rata-rata semua punya. Dan setelah dikultur itu adalah Candida albicans ya. Nah, seperti itu. Infeksi bakteri cuma lebih cepat. Lebih cepat dia terjadi kalau dia koloninya banyak, penyebarannya kelihatan tanda-tanda infeksi. Kalau kita suka sebut tanda infeksi itu 5 cardinal symptom. Rubor kalau dolo tumor fungsioleta. Apa itu? Rubor itu warnanya merah, kalor itu panas, tumor itu bengkak, dolor itu rasa sakit, sama fungsi lesa nggak bisa berfungsi. Jadi itu yang menyatakan infeksi akut ya. Kemudian kalau infeksi jamur itu penyebarannya lebih lama ya, tidak bergejala. Kalau ada bengkak hanya sedikit, sakit juga sedikit, tidak ada kemerahan. Kalau sampai ada kemerahan sama bengkak itu pertanda kadang-kadang kalau ada merah dan bengkak itu berarti jaringan yang ada itu sudah mati. Seperti pasien yang saya temukan ya tahun 2001 ya, coba lanjut lagi.
Nah, inilah ciri-ciri dari infeksi jamur di rongga mulut ya. Kita lihat, satu, kalau dipengaruhi oleh kondisi pasien, kembali lagi status imunitas, faktor patogen, virulensi, apa itu patogen itu kalau menyebabkan penyakit, virulensi kalau menyebabkan penyakit yang berat pada daerah yang terinfeksi. Jadi ciri-cirinya itu dia sulit dideteksi, sulit didiagnosis, dan sulit diterapi. Dan memang dianggap sebagai kasus jarang. Ya. Kasus yang jarang. Ya. Lanjut. Nah ini, kenapa dia sulit dideteksi? Dideteksi karena nggak ada tanda-tanda klinis. Ya. Kelihatan fungsinya normal. Saya melakukan disertasi S3 saya tentang infeksi jamur di rongga mulut juga. Infeksi jamur hitam ya, yang sekarang banyak di India. Nah itu waktu saya suntik jamurnya ke mukosa mulut itu nggak ada infeksi, tanda-tanda infeksi merah, bengkak, nggak ada. Fungsinya normal, nggak ada kelainan. Jadi malah kita harus mendeteksi itu lewat swab dan kultur jamur baru kelihatan. Jadi kan orangnya dianggap normal, ya, maksudnya tidak ada keluhan apa-apa. Kemudian sulit didiagnosis, malah salah-salah didiagnosis, dianggap wah ini bukan, kalau dia memang ada bukan jamur ini tapi penyakit lain, itu banyak kejadian. Akibatnya sulit diterapi. Kalau sudah salah diagnosis ya pasti terapinya juga salah ya. Itu yang terjadi untuk infeksi jamur. Ini contoh jamur-jamur pada saat dilakukan kultur itu bentuk-bentuknya seperti ini ya. Ada yang yeast ragi ini bentuknya, kemudian ada juga yang lain filamen itu. Ini hanya sekedar pengetahuan ya. Lanjut ke HIP ya, ini nih yang kayak gini nih berbahaya ya. Kalau ini dapat hasilnya kayak gini berbahaya ya. Ya, lanjut. Nah, yang mengkhawatirkan, tapi ini bukan bidang saya ya. Nah, ini adalah invasive fungal infection. Artinya jamur infeksi itu sudah menginvasi jaringan lebih dalam. Ya, ini saya pernah menemukan kasus di klinik, pasiennya datang masih muda, umur 23 tahun, cabut gigi, ya. Dia cabut gigi ke saya, Bang. Keluhannya normal, mukosanya semuanya normal. Pada saat saya suntik, dia kesakitan. Kok sakit, Dok? Saya nggak percaya, orang masih muda ya. Kemudian saya, biasalah kita melakukan insisi, ya, artinya kita belah untuk bikin flap. Ah, itu dia juga sakit, Dok. Saya masih nggak percaya, saya bor giginya, karena giginya memang harus pakai bor. Wah, menjerit, pasiennya saya nggak jadi. Ya, kemudian saya ambil kultur, ya, saya kultur jamurnya. Saya kultur bagian mukosanya, ternyata dapatnya jamur. 1 minggu saya memberikan anti jamur kepada pasien ini. Minggu depannya dia balik, ya, dia balik. Saya bisa operasi dia dengan aman. Kemudian dia mengatakan kepada saya, Dok, saya ada luka di kulit, nggak sembuh-sembuh, ya. Sudah dikasih obat, dikasih salep nggak sembuh. Tapi waktu dokter kasih obat untuk saya minum operasi kemarin, itu jadi kering. Jadi ini masalah untuk dokter spesialis lain ya, dokter kulit ya, kulit kelamin. Jadi kok bisa dari sini gitu, dari memang kita ini satu tubuh ya, tapi bisa terjadi, ini perlu diantisipasi. Ini namanya infeksi yang sudah invasi, karena itu misalnya saya contoh satu lagi, ada teman saya, dia itu mau cabut gigi juga, tapi saya ngecek lihat dia mengeluh, kok kuku saya warnanya hitam, kuku saya hitam, waduh, saya bilang kalau kayak gini coba aja deh, coba minum ya, saya kasih obat ya, obatnya itraconazole waktu itu saya kasih.
dia minum, kemudian setelah dia minum bereaksi, ya. Kalau bereaksi berarti itu kan bagus, berarti kukunya pelan-pelan menjadi warnanya berubah, ya, menjadi putih. Itu baru saya melakukan ekstraksi. Takut juga, nah ini kan, ini perlu diteliti lebih lanjut, ya. Apakah tanda-tanda infeksi jamur yang dibilang superficial, artinya yang di luar cuma gatal-gatal, nyeri, ada benjolan itu, dan kalau di swab itu jamur, karena terus terang ya, saya juga menderita jamur itu. Saya banyak sekali penyakit, saya sampai bisa berbicara saat ini. Terima kasih sama moderator nih, dokter. Dan karena apa? Karena apa namanya? Saya sendiri juga menderita dengan berbagai penyakit itu. Saya khawatir saya ada infeksi jamur, dan betul saya dikultur dari kuping, ya, dari telinga itu, kemudian dibawa, waktu itu teman saya yang jadi karumpi dokter Ramalan, dia bawa nih hasilnya, kultur di luar Aspergillus. Nah itu, karena itu semenjak itu saya juga agak rutin untuk minum anti jamur, ya, karena jamur itu rupanya sudah lama ya menjadi invasif ke dalam jaringan tubuh lebih dalam. Jadi bukan cuma di rongga mulut aja, bisa aja di bagian mana, ya. Siapa tahu yang itu, yang di luar itu mengindikasikan sudah ada jamur banyak. Bayangkan kita udah hidup berapa tahun, ya. Kemudian kita setiap hari berkecimpung dengan bakteri dan jamur. Nah, itu kalau bakteri itu cepat kelihatan, dan kalau minum dosisnya, obatnya harus tertentu. Tapi kalau anti jamur sebenarnya itu saya pernah minum anti jamur itu berbulan-bulan, ya. Waktu itu saya pikir saya dokter, kenapa kok saya ini kalau ada rasanya gimana saya mesti saya cek, ya, kenapa kok bisa seperti ini. Ya, itulah yang akhirnya saya mikir saya mengobati orang, kok diri saya sakit itu seperti apa, ya itu rasanya, ya. Maksudnya bagaimana dengan orang yang saya obati. Jadi saya berusaha untuk mengetahui penyakit saya seperti apa, dan memang sangat banyak. Saya tidak bisa menceritakan berbagai hal, ya. Mungkin next time, ya, biar saya bisa sehat seperti sekarang. Nah, sekarang kita lihat kenapa berbagai jamur di rongga mulut itu apa aja. Infeksi jamur yang di rongga mulut itu ada namanya Candidiasis. Ini yang dibilang flora normal yang paling sering di mulut, ya. Nah, itu. Nah, dia kalau bikin itu cuma jadi sariawan kadang-kadang, ya. Kemudian ada namanya Aspergillosis, ya. Kemudian mucormycosis, ini yang 2 di bawah, 3 ini di bawah ini agak termasuk berbahaya, ya. Kita bisa lihat dari gambar-gambarnya, ya. Lanjut. Nah, kalau candidiasis itu dianggap flora normal, tidak memperlihatkan gejala kalau jamurnya sedikit memang. Tapi kita mana tahu jamurnya banyak atau sedikit, ya. Kemudian sariawan itu gejala ringan, ya. Kalau jamurnya agak banyak, biasanya kita cukup pakai obat myostatin suspension, ya, itu obat anti jamur, ataupun kita mau pakai anti jamur sistemik, ya, untuk takut adanya invasif tadi, seperti itu. Kemudian yang gejala berat itu ada juga, ya, dan Candida itu biasanya ada berbagai macam spesiesnya, ada albicans, ada tropicalis, ada Candida krusei, ya. Nah, ini dia adalah sariawan, salah satu contoh, ya, dari sariawan yang kecil. Kemudian lanjut, ini yang kecil, kemudian nah ini yang agak berat, ya, candidiasis sampai ke malignansi. Kadang-kadang orang yang kanker itu juga jamurnya banyak, ya. Jadi jamur atau infeksi mikroorganisme itu memperberat kelainan, memperberat diabetes mellitus, memperberat tiroid, memperberat malignansi, dan berbagai-bagai. Ini di rongga mulut, ya. Lanjut.
Nah, ini contoh kita kultur ya, bentuknya seperti ini ya. Lanjut lagi. Nah, kalau aspergillosis ini jamur saya yang ditemukan di saya ya. Itu saya hanya melihat, saya tidak menemukan di klinik, tetapi berdasarkan laporan kasus cabut gigi di jurnal-jurnal internasional, dia ada Aspergillus fumigatus, Flavus, Niger dan sebagainya ya, termasuk jamur yang berbahaya ya. Nah, ini kita lihat ya, seperti ini. Lanjut. Nah, ini yang ditakutkan. Ini penelitian saya tentang jamur ini. Saya waktu mencari jamur yang infektif seperti ini, kita kan nggak bisa meneliti. Meneliti itu kalau jamur yang hanya diambil dari pasien itu nggak ada. Kita kalau mau meneliti itu harus jamur yang bersertifikat. Yang bersertifikat itu adalah saya jalan sampai ke IPB ya, di Dermaga, Bogor sana, untuk mencari di Fakultas Peternakan. Baru saya mendapatkan jamur yang bersertifikat. Nah, ini jamur ini saya pakai untuk penelitian saya. Dan ternyata sekarang ini di India banyak jamur hitam kayak begini. Ini angka kematiannya tinggi banget ya. Tinggi banget ya, karena apalagi dengan adanya COVID yang kemarin di India yang meningkat, itu ini meningkat juga ya. Ini sangat berbahaya dan sifatnya akut, progresif, mematikan. Penyebarannya ke daerah sekitar, kemudian cepat merusak jaringan. Dan dia berhubungan erat dengan penyakit ya, orang-orang diabetes. Hati-hati ya untuk jamur mukormikosis ini. Nah, inilah kasus yang saya temukan di klinik, 2 kasus ya. 2 kasus ini yang saya temukan di klinik ya, coba lanjut. Yang memicu saya untuk meneliti jamur ini karena saya nggak ngerti. Ini pasiennya wanita ya, masih 46 tahun, tahun 2001. Jadi dia datang ke saya, dia sudah cabut gigi, kemudian padahal giginya normal. Itu yang cabut gigi itu teman saya ya. Dan bukan dia yang disalahkan. Ini kan bisa membuat dokter gigi dibilang malpraktek ya, habis cabut gigi. Nah, setelah cabut gigi dia pulang dia bengkak ya. Setelah bengkak dia balik lagi ke dokter giginya. Dikasih obat ya, obat antibiotik dan lain-lain, tapi bukannya tambah baik, tambah membesar sampai hampir ke mata. Warnanya di luar ini hitam ya, hitam, kemudian merah, hitam di titik pusat, kemudian merah. Nah, ya itu di situ, kalau itu untuk jamur udah kelihatan bahwa itu bakal rusak jaringannya ya. Ini kenapa saya bilang masih diduga, karena pada saat itu saya tidak melakukan swab jamur. Saya belum tahu pasien ini kena infeksi apa, bakteri yang kita tahu. Maka saya pakai obat-obat yang paten, Opnamekan sampai berapa hari. Nah, saya bingung, kemudian saya berdoa juga akhirnya. Aduh Tuhan, ini gimana pasien saya, kok nggak baik-baik, bengkaknya nggak menurun dan sebagainya. Akhirnya saya membuka indikasi dari terapi oksigen hiperbarik. Saya lihat ada yang untuk nekrosis, kalau lihat gini kan sudah putih, baik di dalam dan di luar. Itu berarti jaringannya udah mati. Ada yang untuk udem, dia punya indikasi, dan ada yang untuk nekrosis jaringan. Itu karena itu saya berani untuk memasukkan. Dan ini pasien ini sudah saya buat untuk artikel internasional supaya orang-orang mengetahui seperti itu. Ada infeksi seperti ini ya. Jadi ini saya lakukan sampai tuntas pengobatannya. Jadi dia datang
Dengan kondisi begitu akhirnya setelah opname saya masukkan hiperbarik 12 kali ya. Setelah hari kedua itu wah keluar mengerikan juga, lihat jaringan putih itu keluar semua dari dia punya mulut, dari luar itu seperti itu. Akhirnya pipinya bolong ya, padahal dia cabut gigi, kalau kita bilang ini gigi premolar ya, sebelah kiri. Nah, itu akhirnya dia bisa sembuh. Jadi beruntung dia, karena sekarang setelah itu saya mempelajari itu tingkat kematiannya tinggi. Kalau kita nggak menangani dengan cepat, cuma pakai antibiotik aja itu nggak akan sembuh. Saya tambah hiperbarik tapi tidak pakai anti jamur karena itu saya bilang masih suspek ya, itu masih diduga. Karena saya pakai antibiotik udah nggak mempan, maka berarti kemungkinan ke arah jamur. Nah inilah, ini pasiennya yang setelah diobati itu benar-benar pipi bolong, untuk seorang wanita benar-benar kasihan banget. Itu yang dibawa itu dia sudah bisa tersenyum karena setelah 6 bulan kemudian dia melakukan operasi plastik ya. Kita hanya bisa menutup lukanya saja, tapi yang jaringan yang hilang itu nggak bisa. Kita konsulkan ke dokter bedah plastik ya. Itu ya, lanjut. Ini ya, ini ada pasien dari daerah nih, tentara ya, angkatan darat ya. Dia datang sudah kondisi kronis ya, kayak gini. Di luar seperti ini, di dalam juga kelihatan di rongga mulut. Jadi lihat aja itu apa adanya benjolan. Kok bisa? Pas dua-duanya tahun 2001 saya dapatkan. Yang ini akhirnya saya masukkan tetap hiperbarik, kemudian saya konsultan untuk bedah plastik saja ya, karena itu bukan biang kita, yang penting di bagian oral itu sudah kita tangani dengan benar. Inilah yang karena itu saya sebut masih suspek mukormikosis ya. Lanjut. Nah, ini dari dapat jurnal internasional kita bisa lihat mengerikan ya. Kalau dapat, saya lihat dari kasus ini, yang dibawa terutama yang apa maksudnya langit-langitnya bolong, itu ternyata ada 2 pasien saya yang datang dengan langit-langit bolong, tapi diduga itu kena kanker karsinoma. Jadi itulah, mereka tidak swab jamur, tapi mendiagnosis itu kanker. Tapi pasiennya kalau kanker itu sudah lama dia meninggal ya. Tetapi ini tetap bolong terus sampai akhirnya terakhir konsul ke saya. Jadi dari awal itu dia datang ke saya, kemudian dia berangkat ke Singapura. Di Singapura itu dibilang kanker, nggak tahu terapi apa. Balik lagi berikutnya masih saya berikan. Saya waktu itu sudah tahu tentang jamur itu, saya swab. Ada jamur di situ. Itu kadang-kadang kita salah mendiagnosis ya. Antara kanker dengan ini, ya itulah. Tapi itu serahkan kepada ahli masing-masing. Kalau saya hanya di bidang saya aja ya. Saya kalau melihat kayak begini, nomor 1 infeksi yang ada, takutnya mikroorganisme yang ada, apakah bakteri, apa jamur. Tapi bakteri nggak pernah menyebabkan seperti ini ya. Tapi jamur bisa. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini ada satu lagi yang kita dapatkan, pasien di RSAL ya. Ini sebenarnya jamur langka ya. Ini saya juga baru mempelajari, tapi sifatnya akut, progresif, mematikan ya. Lanjut. Ya, ini kasus yang ditemukan di klinik ini benar-benar kita bisa lihat ya dari penyebarannya ya. Seperti apa? Lihat ini hari pertama itu hanya segitu. Itu hari ketiga itu sudah kelihatan sampai tulangnya. Kemudian hari kelima itu udah kelihatan tulangnya, hari keenam itu sudah seperti itu. Ini pasien ini akhirnya meninggal 1 bulan kemudian, ya.
Tapi dia ditemukan di kultur, dapatnya jamurnya itu Trichosporon adi, dan saya temukan itu jamurnya termasuk jamur yang agak ganas ya. Lanjut. Nah, ini pencegahan secara umum. Kita mencegah untuk adanya infeksi jamur yang jelas benar banget tingkatkan imunitas. Kita kalau bisa hidup bersih, teratur, seimbang. Kita menjaga pola makan kita yang bergizi sesuai kondisi dan umur ya. Maksudnya kayak sekarang saya aja banyak penyakit, jadi saya banyak makan sayur dan buah ya, jus dan lain-lain ya. Seperti itu, olahraga secukupnya sesuai dengan kondisi dan umur. Kemudian kita juga harus istirahat yang cukup. Kemudian jauhi stres ya, lebih sabar menyikapi segala sesuatu. Kemudian kita harus peka terhadap luka atau rasa gatal di benjolan kulit, kuku menjadi hitam dan sebagainya. Itu tidak sembuh-sembuh kalau diberi antibiotik. Kita harus ngecek, maksudnya apa, kita ke spesialis kulit kelamin ya. Sekarang saya koordinasi dengan dokter kulit juga untuk infeksi jamur ya, dengan kulit dan dokter THT. Maksudnya saya koordinasi dengan mereka karena hubungan rongga mulut itu dengan sinus itu dekat. Kadang-kadang dari sinus itu manifestasinya itu munculnya itu di rongga mulut. Kemudian dari kulit juga ya, dari kulit. Jadi kita juga berusaha supaya memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Wah, selanjutnya ini secara umum ya. Ya, kalau secara khusus gitu rongga mulut, biar kita tetap menjaga kesehatan mulut. Secara teratur kita menyikat gigi ya, minimal 2 kali sehari ya, pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian kita memakai obat kumur yang teratur ya. Kemudian juga kita peka. Kenapa kita pakai obat kumur? Karena obat kumur itu juga kadang-kadang ada desinfektan dan sebagainya. Itu untuk bakteri dan jamur. Peka terhadap berbagai keluhan di rongga mulut ya, dan gejala yang ditimbulkan. Kalau ada gejala yang ditimbulkan itu segera konsultasikan ke dokter gigi. Ya, kemudian apabila ada kelainan di rongga mulut dan kita sudah minum antibiotik tapi tidak berefek, ya kita perlu mencoba untuk meminum anti jamur saja ya. Itu aja, barangkali itu ada ya. Saya ingat dulu keponakan saya itu dokter Orcin di Manado. Saat itu dia kena seperti sariawan, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Saya bilang ke dia, waduh kamu dokter, coba kamu minum anti jamur. Ternyata betul setelah minum anti jamur baru hilang ya. Itulah karena sebenarnya itulah yang kita perlu tahu, karena di dalam mulut itu infeksinya banyak ya, ada bakteri, jamur. Maka kalau nggak bakteri ya jamur. Jangan kita terus-terusan minum antibiotik ya. Kenapa? Kalau kita minum antibiotik terus-menerus, yang pertama badan kita resisten. Jadi harus sesuai dosis ya, sesuai dosis. Yang kedua ya, itu akan mengganggu flora normal di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena perut kita itu harus ada flora normal bakteri dan jamur di situ. Untuk apa? Yaitu proses makanan. Jangan sampai kita makan bayam keluar bayam, ya. Kita makan wortel keluar wortel, ya. Tapi perutnya kan tidak ini ya. Saya nggak tahu ke dokter penyakit dalam ya. Tapi saya pernah mengalami seperti itu, yaitu makan bayam keluar bayam, makan kangkung keluar kangkung, ya. Itu diantisipasi artinya. Ya. Artinya kalau kita
itu apa bakteri dan jamur itu ada juga dibutuhkan, tetapi kalau berlebihan itu menyebabkan penyakit, maka itu biasanya diserang oleh sistem imun kita. Nah, ini yang selanjutnya, apabila saat pencabutan gigi diberikan antibiotik dan anti sakit sebelumnya, biasanya kita kalau melakukan pencabutan atau operasi gigi di dalam mulut itu selalu 1 hari sebelumnya diberikan antibiotik anti sakit ya. Kalau pada saat disuntik, bukan suntiknya masuk pasien kesakitan, tapi pasien setelah kita mau berusaha mencabut gigi itu dia kesakitan, ya itu kita perlu indikasi adanya infeksi jamur. Karena itu sekarang kenapa saya merubah pola pemberian obat. Saya kan sekarang sudah nggak operasi lagi ya. Saya sudah nggak operasi lagi, tetapi saya hanya memeriksa pasien aja untuk dilakukan operasi ya. Nah, untuk dilakukan operasi, kemudian kalau mau operasi, obat yang diberikan sama saya adalah antibiotik, anti jamur, sama anti sakit. Ya. Itulah yang saya berikan untuk pasien. Kalau dulu kita cuma beri antibiotik, karena antibiotik itu seperti saya ngomong tadi, kalau kebanyakan menyebabkan resistensi, yang kedua flora normal terganggu, terutama yang di perut, yang ketiga itu akan menyebabkan superinfeksi. Superinfeksi itu apa? Superinfeksi itu adalah infeksi jamur. Nah itulah yang terjadi ya. Kemudian lanjutnya untuk pasien ya, pasien-pasien apalagi yang punya penyakit sistemik ya, itu biasanya terutama diabetes mellitus ini mesti saya berikan anti jamur, baik sebelum dicabut maupun setelah dicabut. Itu pasiennya. Karena berhubungan penelitian saya menyatakan diabetes mellitus itu 50% ditemukan jamur hitam mucormycosis yang ganas. Ya. Kemudian untuk pasien dengan penyakit sistemik sebelum pencabutan gigi sebaiknya diberikan anti jamur. Ini yang saya tadi katakan, saya lakukan di klinik saya sekarang untuk menjaga agar pasien, dan sampai sekarang nggak banyak keluhannya, nggak gitu ada keluhan. Ya, lanjut. Ya, inilah ya referensi yang saya ambil nih berdasarkan penelitian saya yang sebelumnya. Ya, jadi demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita meningkatkan kesehatan kita ya, terutama menyangkut dengan jamur, infeksi jamur ya. Karena itu tadi ya, kalau minum antibiotik itu harus sesuai dosis, tapi kalau anti jamur itu tidak terlalu banyak dan bisa dalam jangka waktu lama. Kadang-kadang bulanan bisa ya. Itu kita, jadi kalau saya berikan untuk pasien kadang-kadang untuk 7 hari ya. Apa kadang-kadang Ya. Ya, baik. Selesai, silakan. Pan, aduh luar biasa itu referensi dari kamu semua, itu penelitiannya, ampun deh luar biasa nih. Aduh, ini kalau bukan ada curiosity yang besar itu mungkin nggak sampai ya. Pasien tadi sangat impresif sekali ceritanya, terutama yang pasien yang anak muda tadi yang kesakitan. Ya, itu akhirnya menjadi satu pemicu untuk Fani untuk memikirkan ini kenapa gitu ya. Kemudian yang kukunya hitam, dan sampai juga karena Fani juga akhirnya juga menemukan pasien yang yang berturut-turut tahun 2001 itu, yang bolong ya pipinya ya. Ya. Aduh, itu foto-fotonya bikin serem juga ya ngeliat Evan. Kuat kamu ya jadi dokter. Nah, terus
Ya ini kalau tidak ada curiosity yang besar, tidak ada sikap ilmuwan seperti itu ya nggak ketemu nih. Dan kita belajar banyak pada hari ini teman-teman ya, para sahabat weekend sharing session, bahwa bagi yang punya penyakit nih yang tadi sistemik terutama diabetes mellitus itu DM ini katanya berkaitan erat dengan infeksi jamur hitam yang ganas itu ya Van ya. Jadi pastikan itu kalau mau cabut gigi ya itu minum anti jamur dulu ya. Terus juga ini saya juga belajar, kita semua belajar bahwa ternyata tidak cukup hanya sikat gigi ya. Kita juga rutin obat kumur yang teratur, minum obat kumur yang teratur. Dulu waktu masih kecil tuh suka ada namanya Halazon ya. Terus apalagi ya merek-merek lain ya, tapi itu jarang sekali muncul di TV sekarang ya. Iya. Nah, terus kemudian ini obat anti jamur ya, berarti jamur ini aduh Van, ganas banget ya, yang bisa memperberat penyakit ya. Dan itu kita nggak realize semua loh. Bahkan tadi betul juga tuh yang Fanny bilang, ponakan aja tadi yang oksigen nggak realize kalau dia sariawan dengan obat anti jamur itu malah dia bisa hilang. Ini ipar saya, tapi udah meninggal ya. Dia itu dari mahasiswa kedokteran sampai spesialis ya, sampai meninggal itu selalu sariawan, tidak pernah sepanjang hidup itu yang nggak pernah sariawan, Van. Mungkin waktu itu kalau bisa ketemu kamu ya mungkin minum obat anti jamur beres ya. Tapi nggak ada yang tahu kalau itu semua karena jamur gitu. Nah, terus jadi ini bagaimana? Apakah kita orang yang kita nganggapnya normal ya? Padahal mungkin nggak normal juga kalau misal tadi punya keahlian kayak kamu mengkultur gitu, bisa ketahui betapa banyaknya nih bakteri ya, jamur-jamur di sekitar kita. Ini boleh nggak kita minum anti jamur, Van? Ya, ini cuma saya ya, maksudnya dalam hidup saya karena saya memahami ya bakteri dan jamur. Kalau minum antibiotik saya memang kalau ada keluhan, ya. Kalau anti jamur itu saya ingat waktu saya sakit dulu saya pernah minum sampai 8 bulan nih. Anti jamur itu? Ya, itraconazole waktu itu saya minum sampai 8 bulan ya. Tapi asal ini ya, minum obat itu tidak alergi ya. Dan kalau minum obat anti jamur itu rata-rata setelah makan kenyang. Artinya kita makan ya, makan perut pas sudah penuh kita minum anti jamurnya itu reaksinya paling bagus ya. Itulah yang saya lakukan. Jadi yang saya lakukan sekarang kalau saya ada misalnya dulu itu tiap 6 bulan sekali itu saya mesti minum anti jamur ya. Kemudian kalau saya nggak enak badan ya saya minum, kalau saya udah berapa bulan saya hitung saya minum antibiotik. Tapi kalau antibiotik cuma 5 hari atau 7 hari. Tapi kalau anti jamur saya minum sampai 2 minggu. Ya. Itu harus pakai resep dokter nggak? Harus pakai resep dokter nggak belinya? Kenapa? Obat anti jamur itu apakah harus dibeli dengan resep dokter? Harus dibeli. Iya, dengan resep dokter. Kadang-kadang ada yang enggak, ya. Ada yang bisa dibeli, ya. Misalnya yang murah itu kan ketoconazole, cuma Rp500, ya. Itraconazole yang mahal, tapi itu untuk tergantung jenis jamur, ya. Kita kalau mengobati itu kan tergantung jenis jamur. Kalau di rongga mulut, yang banyak itu Candida. Maka kita suka pakainya ketoconazole, fluconazole. Kalau itraconazole itu kita pakai untuk kayak jamur saya itu kemarin ditemukan di tubuh saya Aspergillus. Dia itu broad spectrum, ya artinya luas untuk wilayah yang luas itu kita pakai itu. Jadi sebenarnya kita masing-masing bisa mengecek kondisi kita ya. Seperti itu apakah kita kalau soal terinfeksi jamur dan infeksi ya jelas itu tubuh kita itu ada, pasti ada. Cuma seberapa banyak dia berada di tubuh kita kan kita nggak tahu. Itu. Dan itu kenapa saya memilih ya. Ya, tapi tadi kan disebutkan bahwa jamur ini yang memperparah penyakit. Nah, sementara tidak semua dokter punya wawasan bahwa
ini gara-gara jamur itu yang bisa memperberat gitu. Iya, itu dia Nah, karena dari padahal kita pertemuan hari ini ya, penting banget ini. Saya itu terima kasih di sekali sama sekitar Fani. kita dia Ampun. ada jamur semua, Iya, iya, iya. Itu Oke, ini ada itulah, pertanyaan nih. Ren. Karena itu Ya, saya bilang, ya itu saya suka dengan ilmu saya yang kayak begini ini. Saya kadang-kadang bertentangan dengan dokter yang bilang, wah itu tidak sesuai dengan ini. Tapi kalau saya sekarang berani memakai anti jamur. Karena saya sudah masukkan jurnal-jurnal internasional. iya, tadi banyak Ya, banget dari kasus saya dan luar biasa. itu disikapi oleh Iya, iya, orang-orang di jurnal-jurnal internasional tentang itu. Saya berusaha. Pan, selain spesialis bedah mulut, kamu sekarang saya angkat sebagai spesialis jamur. Terima kasih. Spesialis jamur mukormikosis. Ya, itu. Oke, nih Pan, ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Dari ini Pak Yuliadi ya. Ada nggak sih dok hubungan antara sariawan dengan panas dalam? Oh, sariawan dengan panas dalam ya. Kalau sariawan itu pastikan ada rasa sakit ya. Panas dalam itu juga disebabkan oleh adanya satu gejala infeksi kan juga itu masuk ya. Kita tadi saya bilang tanda inflamasi apa tuh? Rubor, kalor, dolor, tumor, fungsiolesa. Kan ada rubor, kemerahan, kalor itu panas. Nah itu panas. Itu masuk juga. Ya kita nggak tahu apakah sariawan yang ada di mulut ya mungkin berhubungan dengan panas dalam itu memang hubungannya ada ya. Dengan panas dalam. Karena itu lebih baik kalau ada hubungan dengan panas dalam itu menurut saya kalau saya dapat pasien seperti itu jangan hanya minum obat anti jamur yang di mulut superficial namanya ada myostatin suspension tapi minum yang sistemik gitu karena dia sudah ada gejala demam ya selain minum panadol ya obat anti panas nah itu ITRA itu juga perlu diminum obat anti jamur kalau di mulut ya ketokonazol aja cukup kalau muda ya masih muda ya ketokonazol ya, baik. Jadi saya rasa ada hubungan itu. Mudah-mudahan dapat sariawan panas dalam, nah itu gejala infeksi jamur juga ada sedikit. Oke, benar-benar udah kejawab ya. Ya. Kemudian ini Bu Ella Amelia. Selamat pagi dokter. Mohon izin bertanya, dokter untuk obat anti jamur, apakah ada efek samping tertentu seperti antibiotik jika digunakan dalam jangka waktu panjang? Dia, ya. Nah ini dia. Ya oke. Dalam jangka waktu panjang, saya pernah jangka waktu panjang ya. Saya nggak mengalami terlalu itu saya memang terlalu berani pada saat itu ya karena saya pikir saya dokter kemudian saya mengalami banyak sekali penyakit kemudian saya tahu pernah dikultur ada dulu saya ingat saya punya benjolan ini di bokong ya itu nggak pernah sembuh tiap berapa bulan muncul kemudian saya ke dokter THT dia bilang periksa dokter Fani ke PA patologi anatomi. Kemudian saya ke patologi anatomi diperiksa sama dia dicek dia bilang dia pun nggak yakin tapi dia bilang ini virus herpes zoster. Nah, kemudian saya karena masih di S3 penelitian jadi kalian saya kan tahu iya, jamur maka tadi. saya swab sendiri Ren. Wah keren banget sendiri, ya. saya kultur sendiri saya lihat ya ampun itu bentuknya saya lihat bentuk seperti ini bentuk apa jamur aspergillus juga jadi di ya kuping ampun, ada dari kuping di bokong ada ya itu karena itu kenapa saya rajin minum anti jamur ya di situ kalau ya, gitu ahli patologi salah dong Van tapi sebaik ya tapi ya itu efek samping itu tidak seperti antibiotik ya anti jamur. Yang penting kalau minum itu dia nggak menimbulkan alergi, ya itu bisa.
Kata kuncinya nggak ada Ah, alergi ya. Alergi. Kalau dia ada tanda-tanda alergi, nggak usah minum. Tapi kalau nggak ada alergi, minum aja. Tapi sesuai aturan ya. Artinya minum setelah makan. Ya, Ya, antijamu. Van, tapi semua dokter ini nggak sih pro dengan jamur nggak sih? Artinya nanti kalau kita minta resep sama dokter, buat dong dok obat anti jamur, dia bilang untuk apaan? Nggak apa-apa, ibu nggak ada keluhan gitu. Padahal untuk prevensi. Gimana nih? Nah, memang Ren, aku sebenarnya nggak suka karena itu kan saya bilang ini webinar saya pertama. Kenapa? Aku sering jadi pembicara di tempat-tempat lain. Kalau ada seminar, aku jadi pembicara tak bawain itu nggak ada reaksi sama sekali. Itu sama sekali, apalagi dokter-dokter, oh nggak bisa itu. Tapi saya mikirin, saya sendiri alami ya. Iya. Karena saya alami, saya punya. Kemudian saya soalnya ini moderatornya ini psikolog, jadi empati. Ya itulah. Akhirnya baru setelah itu saya bilang, waduh ini saya harus memberikan sosialisasi ya, sosialisasi dokter-dokter. Iya, iya. Karena itu cuma orang besar dari anak kecil aja udah kelihatan. Ya kadang-kadang anak kecil sariawan. Saya kasih mucostatin suspension itu tuh cocok atau nystatin untuk anti jamur. Jadi kita kalau di rongga mulut itu nystatin atau. Jadi dari pertanyaan tadi anti jamur ada efek samping. Ya jelas efek sampingnya itu bisa ke ginjal, ke apa kalau kebanyakan ginjal, liver itu semua itu ada, terutama ketokonazol itu ada efeknya ke ginjal. Karena kalau itu gitu nggak jadi deh Van, saya nggak jadi minum lagi deh, nggak jadi minum jamur, anti jamur takut ginjal ini. Kalau jamur sih aku paling suka loh Ren, makan jamur. Oke. Jadi kejawab ya bahwa ini ada efek jangka panjangnya kena ginjal ya. Dan berarti dosisnya itu sekali lagi harus ya, jangan coba dengan dosis dokter. Ya. Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan berikutnya nih misalnya, dari Teni. Kalau mau coba pertama kali itu 2 minggu. Oh 2 minggu aja ya? Sehari sekali? Ya, kalau coba pertama kali itu coba 2 minggu kalau nggak alergi. Ya, coba 2 minggu. Nanti lihat kalau ada efeknya bagaimana. Nah itu. Ya, karena badan kita pastinya seperti itu. Ini kemudian gigi saya 3 dan 4 goyang. Ini Teni mau ngomong sendiri kali ini. Besoknya ada gelembung di bawah lidah. Setelah saya kumur dengan air garam, puji Tuhan kempes, ternyata ada gigi yang tumbuh melintang. Nah ini mah Jakarta, sudah ambil itu jangan, bukan ya. Kalau ada gigi yang mau tumbuh, itu biasanya kalau dia mau tumbuh tuh jadi warnanya putih ya. Jadi agak putih jaringannya, baru giginya muncul ya. Nah itu. Bukan mau tumbuh, Van, bukan mau tumbuh. Biasanya gitu mau tumbuh ditutup gusi ya. Bukan mau tumbuh, dia rupanya sudah lama melintang. Oh, udah lama melintang ya harus diambil. Kalau ada keluhan. Itu jamur apa kalau bukan ya, Pak? Kalau itu udah dekat kayak gitu harus diambil ya. Jadi itu jamur apa bukan? Aku perlu minum obat jamur, anti jamur. Tapi kalau mau mengambil gigi itu minum anti jamur. Minum dulu ya. Bukan. Itu reaksi dari gigi yang mau tumbuh. Warnanya obat anti jamurnya apa tadi? Aku nggak nyatet. Kenapa? Apa nama obat anti jamurnya yang sebaiknya aku minum? Untuk orang yang berumur 40 tahun ke atas minum fluconazole kalau untuk di rongga mulut. Nanti tolong tulisin ya. Ditulis tolong aja tulisin. Pak. Ditulis. Ditulis. Tolong WA nanti belakangan aja, belakangan. Ya, if you don't mind. Di sekarang juga kalau nggak keberatan sekarang. Karena aku lagi tunggu ini nih, tunggu waktu yang kondusif untuk dioperasi. Tapi tadi nggak ada DM kan, Stan? Nggak apa-apa, nanti aja kan kita ada di. Nggak ada, bukan direct message. Diabetes. Nggak ada diabetes ya?
Nah, soalnya itu harus minum obat macam-macam dulu katanya tadi kan, kalau menurut Fani. Ya, ini namanya fluconazole ya. Bukan 250, 150 ya. Aha. Fluconazole. Kok kayak flu biasa ya, Van? 7 buah. Ya, 150 miligram ya. Oh, jadi sebelum Bukannya 250, maaf. Enggak, 250, 150, 7 buah dosis 1 kali 1. sebelum dioperasi itu 7. Ya, sebelum dioperasi. Dan sesudah dioperasi minum lagi. Tapi kalau alergi, misalnya diminum, kan minumnya kan habis makan. Nah, setelah diminum, terus alergi atau nggak enak perut atau apa ya berhenti. Ganti yang lain. Ya. Bisa itraconazole. Tapi kalau ketoconazole itu jangan. Untuk yang masih apa namanya, masih muda itu biasanya saya beri ketoconazole. Jadi itu obatnya. Ini saya catat obat untuk jamur, anti jamur itu ada namanya ketoconazole. Nah, anehnya pertama kan aku ini dosisnya sama ya. Dan Listerin tuh ya, waktu Listerin tuh. Ya, Listerin ya. Nggak kempes loh, terus kumur air garam baru kempes. Ya, karena itu gitu ya. Kok pakai air garam bisa kempes, kenapa, Van? Penjelasannya gimana tuh? Ada zat apa di garam, Van? Kenapa? Ulang lagi, Ten. Jadi pertama, waktu ada gelembung itu, kan aku kumur dengan Listerin. Nggak kempes. Terus suamiku kasih aku air garam. Aku kumur air garam, kempes. Terus aku ke dokter gigi bilang jangan kumur dengan Listerin, katanya gitu. Terus setelah kempes itu ada gigi di dalamnya. Di bawah yang 34-35 ada gigi yang tumbuh melintang di rahang sehingga goyang giginya. Ya, itu bidang-bidang kita ya. Gigi melintang itu biasanya harus diambil. Nah, sebelum dioperasi itu pakai itu. Paling bagus kumur sebenarnya pakai betadine aja, ya. Nah, betadine air garam boleh, betadine boleh. Nah, Fani, aku mau tanya, itu melintang kayaknya kan sudah bertahun-tahun. Sebelumnya nggak pernah muncul gelembung di bawah lidah. Tapi hari itu dia muncul. Kenapa ya? Ya, selama bertahun-tahun itu karena apa? Karena giginya cuma muncul kan. Giginya? Ya, gigi yang di dalam melintang itu. Kok bisa gigi melintang sih? Kenapa? Kok gigi melintang ya, kan? Iya, dia tumbuhnya nggak betul, Ren. Jadi mendorong 34 dan 35. Sehingga 34 dan 35-nya goyang. Besoknya ada gelembung, kemudian dikumur air garam, kempes. Sayang Fani di Surabaya sih, Ten. Ya? Fani itu di Surabaya, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Harus terbang ke sana. Iya, kalau kita ke sana ya. Iya. Tapi gini, maksudnya kalau yang dibilang jamur dan bakteri itu kalau dilakukan operasi ya. Kalau melakukan pengambilan gigi, berikanlah obat antibiotik anti jamur. Setelah operasi, berikanlah lagi antibiotik anti jamur anti sakit. Supaya aman ya. Ini kemudian gimana? Udah ya, Bu ya? Ibu lagi dia lupa sama kita. Pernah sekelas ini Fani, temenmu SMA. Itu bukan kayak Sariawan, bukan ya. Kalau kayak ini, kalau menurut saya bukan. Saya nggak lihat sih secara klinis. Lo kan bukan anak IPA, Pak Ten. Lo sama Mbak gue anak but, jadi Fani 1-3 dulu. Lo 1 kelas 1-3 nggak? Ya, ini tak lihat nih ada
Ini lagi pertanyaan lain. Apakah Iya. sisa makanan masih tersisa di sela-sela gigi, terutama gigi berlubang serta sikat gigi menimbulkan tumbuhnya jamur? Gimana tuh? Ya, kalau ini rata-rata biasanya antara bakteri jamur berkoordinasi ya. Ya, tapi jamur itu seperti saya bilang nggak kelihatan ya. Mucosanya normal. Jadi kalau misalnya ada makanan masih tersisa di sela-sela gigi, itu kan bikin karies. Karies itu bakteri ya. Rata-rata bakteri. Kalau sampai di gigi itu bakteri. Kalau dia mulai di jaringan lunak, nah itu jamur biasanya, tapi bakteri juga ada di jaringan lunak, bukan cuma di gigi aja, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jamur. Itu aja. Oh iya, terima kasih, Van. Ini tadi ya waktu penjelasan dengan tulisan nggak sama nih, Van. Kamu tuh bilang sarapan, setelah sarapan sikat gigi. Ya, betul. Tapi pada waktu diomongin itu sebelum sarapan. Yang benar gimana? Apa sebelum sarapan atau sesudah sarapan sikat gigi atau dua-duanya? Sesudah sarapan harusnya, Ren. Oh, karena sesudah. apa? Sarapan itu mulutnya kotor, ya. Setelah itu kita kan sikat gigi, pakai obat kumur, baru kita pergi. Kalau kita sebelum sarapan sikat gigi, ya boleh juga sebenarnya. Tapi setelah sarapan juga sikat gigi. Intinya pokoknya setelah makan bagusnya sikat gigi aja gitu ya. Yang betul dari PDGI itu adalah setelah sarapan. Ya. Setelah makan pagi ya. Betul. Nah, ini Sanurian cukup banyaknya ada di sini nih, Van. Ada Lia. Lia mau tanya nggak, Bu Lia? Kemudian ada Dewi. Silakan Lia dulu, mungkin Dewi itu berikutnya. Untuk sementara pas dulu. Fani, ini. senang lihat Fani. Ini Lia jauh nih dari Magelang. Lia dari Magelang. Ya. Bu, jadi hubungi aja ke dokter giginya. Saya rasa terutama bedah mulut. Kalau ini pasti tahu kenaannya. Cuma saya menyarankan sebelum operasi pakai anti jamur, antibiotik. Setelah operasi antibiotik, anti jamur. Kalau mau diambil giginya ya. Itu. Jadi itu Mani, bukan ini Teni, temenmu SMA. Remember? Ya? Aku temenmu SMA, Teni. Oh ya ampun. Ya ampun Tani. Ya itu. Udah beda ya wajahnya ya. Taninya. Oh gitu. Yang kena kamu tuh Tan. Iya. Tapi iya. udah lagi tunggu asuransi nih mau dioperasi. Tapi tunggu otorisasi dulu. Oh gitu. Yang penting anyway, it's good to see you in person. Reni, thank you ini bikin inisiatif ini. Kan lo SKSD mestinya sama dokter itu spesialis bedah mulutnya nanti. Lulusan mana? Kalau pertama-tama lulusan UI, kalau gitu kenal sama Fani Laihat dong. Itu senior gitu. Aku sudah nggak operasi lagi sekarang, Men. Oh, udah nggak ya, ngajar aja nih. Ngajar aja aku udah tulis jurnal internasional luar biasa. Ya, udah tahu diri lah, udah tua. Jadi ya. Jangan bilang tua dong, baru umur 64. belum masih muda. Ya, itu lihat Bulia itu. Nah, Lia loh ya. Oke, sekarang nih terima kasih Lia, ada pertanyaan Dewi. Masih Dewi di Belanda apa di Jakarta nih? Dewi jadi ya kayak gitulah jadinya kita ya. Ini yang saya bisa sampaikan ya. Kalau ngajar mahasiswa sih sering ya, jadinya bolak-balik. Ini yang terakhir adalah seperti itu, maksudnya cobalah kita sekali-kali tetap nggak ada salahnya kalau kita selama 2 minggu minum anti jamur yang aman ya, seperti saya bilang itraconazole. Kalau kita nggak alergi kita minum aja, nanti mungkin kita akan merasakan ya rasanya gimana. Kenapa saya bilang kayak begitu, saya melakukan kemudian yang kedua kita itu dipenuhi dengan
infeksi bakteri dan jamur karena mereka itu sel hidup. Jadi mesti kalau kita hirup ada yang masuk di hidung jadi sinusitis kalau kebanyakan. Kalau enggak imun kita bagus itu enggak akan menimbulkan penyakit. Ya. Okay. Tapi kalau itu bisa ya seperti itulah. Jadi nanti tadi itraconazole itu kan 100 mg ya. Ya, itu aman ya dikonsumsi untuk tadi berapa lama ya supaya untuk yang preventif tadi? Itu tetap minum aja 2 setiap hari, tapi sebenarnya dia 2 setiap hari. Setiap hari 2, atau kalau memang ada keluhan Ren, mendingan 2 kali 2. Artinya 2 pagi, 2 malam. Karena itu saya pernah minum selama 8 bulan tuh 2 kali 2. Itu 8 bulan, karena itu mungkin kemarin tuh tensi saya itu sampai 230, 135. Itu saya di Belanda, orang sana juga heran nengok anak saya di sana. Bro, masuk opname di sana sampai ke IGD, kok bisa naik tinggi begini kamu nggak stroke? Ya itu saya sudah minum sebelumnya anti jamur gitu. Wah hebat ya, anti jamur ini macam-macam kalau ya, kita minum antibakteri ya setahun sekali mungkin perlu karena kita ini setahun sekali atau 6 bulan. Tapi kalau jamur itu coba lihat sendiri ya bagaimana reaksi badan kita terhadap jamur itu seperti apa. Oke. Asih kan. Ada pertanyaan kah dari teman-teman semuanya? Ini Dewi, aku undang Dewi Bir. Dewi, apa kabar? Senang ya teman-teman Sanu. Dewi, kalau nggak gini kita kan nggak tahu ya kita punya latar belakang apa dan sebagainya. Iya. Ada Maggie ya, Maggie apa kabar? Oh iya, ada juga. Ada Maggie. Baik. Temannya Nita. Iya, temannya Nita. Ada Bang Ferdinand juga ya. Ya, itulah. Apa kabar Bang Ferdinand? Sehat ya? Baik. Ya, senang. Jadi ini apa namanya pengalaman saya dengan sakit saya belum ada banyak sebenarnya. Aduh kalau saya menghitung sakit saya banyak banget ya. Mulai kanker, mulai tumor kanker, jadi curhat di sini. Tumor jinak, hipertensi, reumatoid, sinusitis dan juga. Tapi saya pikir saya dokter ya. Saya ngobatin orang. Kalau saya ngobatin orang harus sembuh. Saya juga harus tahu penyakit saya. Masa saya ngobatin orang saya tuh sakit. Nah itu. Jadi itulah yang membuat saya selalu memperhatikan kondisi dan sebagainya. Ya, karena itu saya menemukan tentang jamur ini ya seperti itu. Ya, anti jamur jangka waktu lama nggak terlalu bermasalah ya. Artinya, tapi cukuplah 2 minggu kalau kita mau coba dulu. Kemudian minumlah teratur berapa kali supaya kita nggak diserang. Artinya kalau kita kena diabetes diperberat dengan jamur, diperberat dalam bakteri ya itu yang menurut saya. Kena kanker diperberat dengan bakteri, diperberat dengan jamur. Nah, misalnya orang diabetes itu ya kita nggak tahu apa dia meninggal karena diabetesnya atau jamurnya. Iya. Wah luar biasa pertemuan kita pada hari ini ya, kita dapat ilmu banyak nih dari Dr. Gigi Fani Laihat, spesialis bedah mulut Magister Manajemen. Ini luar biasa. Dan luar biasa adalah karena temuan ini adalah hasil empirik Dr. Fani sendiri ya. Jadi kita juga mendapatkan inspirasi dan Dr. Fani ini adalah menurut saya kita perlu belajar banyak ya, betapa bagaimana perjuangan Dr. Fani tadi saya menjelaskan dengan berbagai macam penyakitnya, tetapi tetap terus optimis ya, dan tadi juga dengan berbagai macam penyakit itu ya kembali lagi tadi pada masalah jamur tadi itu ya. Jadi jamur ini bisa kita coba ya, obat tadi itraconazole yang untuk yang normal saja 2 setiap hari, tapi kalau misalnya ada agak berat itu adalah 2 kali 2 gitu ya. Tapi kalau di rongga mulut itu kebanyakan kalau ada infeksi di rongga mulut itu fluconazole dan itraconazole ya.
Ketokonazol juga untuk Candida sama, tapi dia untuk Aspergillus juga, jamur-jamur lain ya. Cuma gini Ren, jamur kalau bakteri itu ada, kalau periksa itu ada pemeriksaan kultur dan sensitivitas. Itu artinya apa? Dikultur dan dilihat obat yang cocok. Nah, itu bakteri. Tapi kalau jamur, aku belum ngerti. Misalnya jamur ini ditemukan di swab, jamurnya Candida, kemudian dikultur. Apakah dia cocok dengan itraconazole, dengan fluconazole atau ketoconazole ya? Jadi karena belum banyak penelitiannya, karena banyak orang-orang juga yang belum paham. Itu karena itu saya sendiri juga banyak berdiam diri ya. Akhirnya ya sudah biar aja. Tapi ternyata ya nggak bisa. Akhirnya ketemu kamu, saya harus memperkenalkan. Iya, ini bagus sekali. Ini adalah sosialisasi tentang masalah jamur ini ya, Van. Mungkin saya usul supaya bisa dibuat juga tertulis gitu ya di media supaya teman-teman yang lain, orang-orang pada tahu ya bahwa masalah jamur ini nggak sepele gitu ya. Jadi ini justru bisa memperberat penyakit mereka dan dengan minum obat itu bisa memperingan bahkan mungkin menghilangkan ya. Seperti itu. Karena anti jamur itu nggak berdampak. Kalau nggak alergi, ya bagus ya. Tapi mungkin gini ya, masalah jamur ini, Vanessa, sebelum terakhir nih, sebelum kita tutup jam 11.45 ya. 11.45 ya. Apa namanya? Sebenarnya ahli jamur ini siapa ya, Vanessa, selain kamu ya? Kenapa, Ren? Ahli jamur ini siapa ya yang punya minat terhadap masalah jamur ini gitu? Karena kan jamur ini jarang dikutak-kutik ya, paling di bakteri, virus seperti itu ya. Iya, kalau virus kan kita sekarang ini. Iya, tapi kalau jamur nggak pernah dengar saya. Dari Fanny aja nih yang pernah ngomong gini, gitu. Ya ini nggak ada ahlinya, nggak ada yang interest ya. Teman-teman lain nggak ada yang interest itu. Apa misalnya harusnya dokter kulit kali ya? Apa bisa? Ini Bang Ferdinand kayak senyum-senyum mau nambahin. Silakan Bang. Apanya? Iya. Ini memang, Bang Ferdinand. Ya, oke. Ya memang yang ahli jamur sampai saat ini. Oh iya. Ini kakak saya. Iya, iya. Iya. Jadi senang kakak saya dari Kanisius dulu sekolahnya dia. Iya. Jadi senang saya mau mendengar presentasinya beliau ini karena memang dia satu-satunya ahli jamur. Biasanya kan kalau kita di kedokteran kan di mikrobiologi sebenarnya. Di mikrobiologi, tetapi mestinya ada ahlinya juga di klinik sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana penanganan jamur. Karena sampai saat ini masih banyak yang tertinggal soal jamur ini sebenarnya. Jadi saya banyak justru mendengar dari Fanny apa yang dia sampaikan sehingga kadang-kadang terpikirkan sama saya itu sebenarnya ada beberapa penyakit yang mungkin bisa salah sebenarnya yang seharusnya jamur tapi mereka tetap sulit mengobatinya. Jadi kadang-kadang mungkin bisa membawa fatal juga karena tidak bisa diagnosis dengan pasti seperti tadi. Jadi saya bersyukur salah deteksi sama salah diagnosis ya Bang ya. Ya betul. Ya, saya sangat setuju itu sebenarnya. Jadi ini memang perlu banyak digalakkan dan diperkenalkan lebih banyak lagi agar supaya banyak teman-teman klinis yang akan lebih tertarik untuk melihat bahwa ada masalah jamur sebenarnya yang juga kalau dikatakan terabaikan sebenarnya. Ya, betul setuju sekali. Padahal dampaknya itu besar sama tubuh. Ya. Kalau lihat dari jenis selnya tadi saya sudah perkenalkan, satu eukariota, satu prokariotik. Kalau jadi penyakit itu yang mana yang menyebabkan lebih berat itu ya jamur. Ya. Sebenarnya tadi istilah kamu ada jamur bersertifikat itu maksudnya apa ya? Kamu sampai mencari data sampai ECD. Itu apa? Artinya gini Ren, kalau kita melakukan satu penelitian ya, kita nggak bisa dari swab dari orang lain ya. Kemudian kita kultur ya. Terus kita bilang ini infeksi jamur ini. Di internasional itu syaratnya nggak boleh untuk penulisan artikel. Artikel internasional itu harus bersertifikat, misalnya Aspergillus ATTC 1604. Kalau punya saya itu adalah Mucormycosis Rhizopus oryzae 11017. Itu sertifikatnya. Itu bisa
Jadi itu berarti kalau dibiarkan itu jelas ganas. Nah, itu. Jadi itu yang kemarin saya meneliti di S3 itu. Mukormikosis ya? Ya, jadi harus bersertifikat kalau meneliti. Iya. Meneliti, kecuali kalau case report. Kalau case report laporan kasus bisa kita swab ngambil. Oh kandida, oh ini gitu. Tapi kalau untuk suatu penelitian yang resmi itu nggak boleh. Jadi sekarang yang Fani lakukan penelitian yang mukormikosis ini jamur hitam adalah satu-satunya di Indonesia, ahlinya tuh kamu ya? Boleh nggak saya ngomong? Ya itu saya nggak tahu, mungkin di lain tempat ada itu, saya dapatnya yang akut dan yang kronis dua macam. Itu saya itu ya takut banget ya, kok saya nggak bisa ngobatin, nggak bisa apa. Jadi saya mikir ini infeksi apa, bukan infeksi karena bakteri tapi infeksi lain. Karena itu saya waktu menulis artikel itu di internasional, saya banyak diserang waktu reviewnya. Kamu kok nggak di kultur jamur, kenapa bilang itu? Kenapa kamu pakai hiperbaric untuk itu? Nah, itu diserang banyak, karena itu saya membetulkan, baru sekarang mereka mengakui. Banyak jadi jurnal-jurnal saya tentang jamur di internasional. Wah, luar biasa, Van. Baik, ini ada dari Rumah Sakit Angkatan Laut. Dari Rumah Sakit Angkatan Laut, Pak Karjani, silakan mau sharing ya. Ya, karena itu saya sekarang mengajak teman-teman yang di RSAL sini untuk bekerja sama untuk jamur ini. Ya, itu ada beberapa kasus yang menurut saya itu adalah kasus jamur sebenarnya. Meninggalnya dengan jamur tapi diagnosisnya lain. Iya ya, menyedihkan ya, karena ketidaktahuan jadi salah diagnosanya ya. Seharusnya ya kalau dari awal semua tahu ya, Van ya, jadi mungkin lebih bisa ditolong ya. Ini Dokter Karjani apa Rumah Sakit Angkatan Laut Jakarta apa Surabaya ini? Oh enggak kelihatan. Baik, Bang Ferdinand mau tambahin cerita lagi atau enggak? Iya. Dulu sebenarnya kan saya sempat kerja di laboratorium. Saya mengembangkan kultur Candida sebenarnya pada waktu itu. Cuma sayang kan saya pindah ke public health. Jadi memang saya sangat tertarik dengan apa yang dikembangkan Fani selama ini, karena memang sejak awal saya juga mau mengembangkan itu. Tapi karena saya larinya ke public health, terpaksa larinya ke malaria akhirnya. Jadi gitu. Ya, jadi memang ini perlu dilanjutkan oleh teman-teman yang mungkin terutama baik kesehatan gigi ataupun kesehatan klinik yang dokter umum juga, atau dokter ahli apa, mungkin bisa mencoba mengeksplor apa yang sudah dikerjakan oleh Fani selama ini. Ya, itu aja pesan saya mungkin. Ya. Karena ini sangat penting untuk diagnosis ke depan. Ya, baik. Terima kasih banyak. Dulu kakak saya nih pernah saya kasih anti jamur juga dia. Saya kultur. Apa namanya? Tapi mungkin juga bagus ya, Fani, terakhir nih. Senang saya lihat. Ya. Senang saya lihat Bu Reni lagi. Sudah lama saya tidak lihat Bu Reni ya. Oh iya. Dengan Fani dulu satu pasang. Iya, dari SMP ya Bang ya. Santa Ursula dulu. Iya, terima kasih. Ini ketemu lagi nih teman lama, sahabat dari SMP. Ya. Baik, terima kasih banyak Bang Ferdinand, Van, terima kasih banyak untuk waktunya. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita, ini udah jam 11.45. Untuk teman-teman Hanurian dan teman-teman lainnya, sahabat di manapun, di UI maupun di organisasi, di Kawani, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya pada Sabtu hari ini, 3 Juli 2021 dengan Dr. Gigi Fani Margareta Laihat, spesialis bedah mulut, Magister Manajemen. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi pada kita bahwa kesehatan itu perlu, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan mulut dengan selain tidak cukup dengan sikat gigi, tapi juga dengan obat kumur yang teratur, dan juga bisa dicoba dengan obat anti jamur. Ya, intraconazole 100 mg 2 setiap harinya. Baik, terima kasih Van sekali lagi. Ya, kita kirim heart untuk Dr. Fani. Kita kirim heart.
kalian. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan Bang kepada Ferdinand. Ulfani. Ya, semoga Silakan, MC. bermanfaat. Saya tuh terus terang kemarin kan saya bilang Reni, saya sebenarnya nggak suka seperti begini. Saya lebih suka menulis. Tetapi kok bisa ketemu dengan Reni, akhirnya mau nggak mau saya harus buat PPT kayak saya bikin 1 minggu kemarin ya Ren. Ya itu. Tapi saya mungkin pikir itu jalan tadi yang di atas. Karena saya begini, terus terang ini pengakuan saya punya teman banyak yang sudah meninggal karena COVID. Itu yang suka merawat saya kalau saya sakit di sini. Saya tuh nanya ke yang di atas, aduh kenapa kok saya masih dikasih hidup padahal saya penyakitnya banyak banget. Ya, tapi berarti saya sekarang bersyukur, berarti aku masih dikasih hidup karena saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan manfaat kepada sesama dengan ilmu dan talenta saya yang diberikan. Jadi terima kasih untuk Reni juga ya. Terima kasih banyak, Van. Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih Maggie. Ren, makasih Ren. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Maggie. Ya, salam Anita. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof. Reni dan juga kepada Ibu Dr. Fani dan juga rekan-rekan semuanya sangat antusias, luar biasa sekali. Tadi disebut sama Prof. Reni, teman-teman Sanurian ya, luar biasa sekali, memang kompak sekali Ibu Bapak sekalian. Baik, kita akan memasuki agenda selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat pembicara oleh Profesor Reni kepada Ibu Dr. Fani. Izin men-share sertifikatnya. Silakan Prof. Iya, ini belum kebaca, Anaya. Van, terima kasih banyak sertifikat sebagai pembicara saya berikan pada Dr. Fani Margareta Laihat, dokter gigi spesialis bedah mulut MM, sebagai narasumber dalam kegiatan Weekend Sharing Session Club dengan judul penyebab dan pencegahan infeksi jamur rongga mulut yang dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Juli 2021. Terima kasih banyak, Van. Terima kasih, sama-sama Ren, memicu aku untuk tetap semangat ya. Makasih. Ya, harus. Makasih. Ya, makasih. Semua ya. Foto dulu ya, foto dulu ya. Oke. Bapak rekan-rekan sekalian, foto bersama diharapkan Ibu Bapak semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Ya, pakai filter ya. Boleh, Prof. Filter, Ibu Bapak yang mau pakai filter silakan ya. Saya pakai topi ya, Van. Boleh, Prof. Siap. Oh, hebat nih Reni. Topi apa tuh? Dapatnya dari mana topinya? Dari itu mana? Oh, nanti belajar ya, Van. Nanti Van kita belajar. Apa gini ya? Iya, ajarin ya. Baik, ada gerakan, Prof. Ibu Dr. Fani? Ada pilihan nggak kayak begini aja ya? Apa gini? Oke. Oh gini katanya, ya udah deh. Siap. Oke, baik Ibu Bapak semuanya izin mengambil gambar. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak serta terima kasih. Untuk agenda sesi. Terima kasih. Izin mengingatkan Bapak Ibu untuk senantiasa menerapkan gerakan 5M COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Terima kasih sekali lagi, ruang Zoom akan ditutup 7 menit dari sekarang.